Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Mario Fernando dan rekan saya Dimas Aldi Salam. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi, khususnya ini tugas UAS atau tugas besar. Nah, tugas UAS ini saya dan rekan saya Dimas Aldi Salam ini membuat sistem informasi untuk KAS kelas ini tingkat SMK. Jadi penelitian kami kenapa kok membuat sistem KAS ini. Jadi di SMK NU Donomulyo di daerah Malang Selatan ya, khususnya di alamatnya di Tembursari. Nah, di situ saya kan alumni situ. Jadi dulu waktu masih di situ, untuk pencatatan kelas itu masih manual menggunakan buku dicatat satu persatu. Nah, untuk pelaporannya itu kan agak sulit untuk membuat laporan dicetaknya. Jadi dengan adanya sistem KAS ini bertujuan untuk memudahkan agar pengurus atau petugas dari KAS di SMK NU Donomulyo ini lebih mudah dalam memanajemen KAS kelas ini. Jadi tujuan utamanya ya seperti itu, dengan alasan kenapa membuat sistem informasi KAS kelas ini. Nah, untuk sistem informasi KAS kelas ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi login. Fungsi login ini ada dua level, yaitu yang pertama ada user dan ada admin. Nah, untuk admin ini nanti yang hanya bisa melakukan transaksi untuk sistem ini. Nah, untuk user itu hanya bisa membuat laporan dan mengecek siapa aja yang sudah membayar KAS ataupun yang belum. Nah, ada lagi untuk fungsi menambahkan anggota atau menambahkan nasabah. Jadi untuk KAS ini kan tidak diwajibkan dalam kelas. Jadi jika ingin bergabung untuk menabung atau membayar KAS di sini, bisa daftar dengan fungsi tambah anggota ini. Lalu ada fungsi lagi untuk mengelola data anggota. Jadi data-data yang telah mendaftar tadi bisa diedit alamatnya ataupun namanya dan lain-lain sesuai dengan identitas yang diinputkan ketika daftar. Lalu fungsi untuk mengelola transaksi. Nah, fungsi ini yaitu untuk mengelola transaksi, baik transaksi yang masuk ke dalam KAS maupun keluar KAS. Ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Lalu membuat fungsi laporan. Nah, untuk pembuatan laporan ini bisa berdasarkan beberapa periode ya, tinggal diinputkan pada formnya. Contoh untuk periode bulan Januari sampai Februari kita buat laporan uang masuk dan uang keluar. Begitu juga untuk bulan-bulan selanjutnya. Lalu untuk fungsi pengaturan, fungsi ini memiliki kemampuan untuk mengatur data akun dan data keterangan sekolah. Jadi untuk data-data akun ataupun data kelas itu bisa diubah di fungsi pengaturan ini. Lalu yang terakhir yaitu fungsi logout. Jadi bisa logout dari sistem ini. Nah, itu sudah pasti ya. Kalau bisa login pasti bisa logout. Nah, lalu untuk tampilan-tampilannya yang telah saya jelaskan tadi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dimas Aldi Salam. Oke, dipersilahkan. Terima kasih rekan saya Mario Fernando. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari sistem informasi KAS ini. Terutama saya sebagai admin ya, saya akan login sebagai admin, passwordnya juga admin. Kita masuk ke sistem informasinya. Di sini terdapat tampilan awal yaitu tampilan beranda untuk seorang admin. Saya sudah daftar admin sebagai nama saya yaitu Dimas Aldi Salam. Sehingga di sini muncul selamat datang, nama saya Dimas Aldi Salam. Kemudian setelah itu kita dapat memantau berapa saldo keseluruhan dari sistem KAS ini. Di sini terdapat rupiah 100.000. Kemudian kita juga dapat memantau total saldo bulan ini. Terus terdapat 3 data akun yang sudah disebutkan oleh Mas Mario tadi, yaitu data akun terdapat admin, 2 admin, dan juga 1 user. Seorang user itu
bukan seorang nasabah, tetapi dia seorang pegawai yang hanya bisa melihat laporan dan juga melihat data master atau data anggotanya. Kemudian ada seorang nasabah yang sudah mendaftar, yang dia sudah menyumbangkan kas untuk kas plus ini yaitu rupiah 100.000. Di sini seorang admin bisa menambahkan nasabah dan juga menambahkan user. Dia bisa menyeting user tersebut menjadi seorang admin ataupun seorang user biasa yang tidak bisa mengakses sistem informasi ini selayaknya seorang admin. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan seorang admin yang akan menambahkan data nasabah. Kita langsung saja ke menu data master, kemudian kita menuju ke anggota. Nah, di sini sudah ada seorang nasabah bernama Agus. Kemudian jika ingin menambahkan, kita tinggal klik tambah. Sudah terdapat ID default yang auto increment ya, N002. Kemudian langsung diberi nomor rekening. Untuk nomor rekening ini nantinya akan digunakan untuk mengecek jumlah saldo seorang nasabah tersebut di dalam menu laporan. Selanjutnya kita tambahkan nama seorang nasabah yaitu bernama Eko. Alamatnya Desa Tempur Sari. Kita pilih kelas, dia masih kelas 10. Tempat lahir Malang. Kemudian tanggal lahirnya, nama orang tua Rohman. Status, terus statusnya kita pilih aktif. Kita simpan. Nah, sudah ditambahkan nama Eko, orang tua Rohman. Saldonya masih 0. Seorang admin juga bisa mengupdate datanya. Jika dia ingin mengupdate data Eko misal, kita update ternyata namanya salah. Nama lengkapnya yaitu Eko Yulian. Nah gitu. Terus tanggal lahirnya salah ternyata. Dia lahir 2005. Dia sudah kelas 10 benar. Langsung kita simpan saja. Sudah nampak perbedaannya di sini. Sebelum dia update namanya tadi Eko, sekarang sudah nama Eko Yulian. Untuk selanjutnya jika ingin menghapusnya, admin bisa menghapus langsung di sini. Icon delete ini ya kita hapus. Jika dia sudah tidak aktif lagi kita hapus. Langsung saja kita tambahkan lagi. Tadi untuk mempraktekkan hapus saja, kita tambahkan 2 akun sekaligus ya. Pilih status aktif, simpan. Nah, sudah kita tambahkan 2 akun yaitu 2 akun nasabah Eko Yulian dan Danang. Selanjutnya admin juga bisa melakukan transaksi. Langsung saja kita pindah ke menu transaksi. Nah, terdapat 2 menu di sini, ada setoran tunai dan juga penarikan tunai. Setoran tunai ini jika seorang nasabah ingin melakukan store secara tunai, kita bisa langsung tambahkan ke dalam sini ya, setoran tunai. Kita klik. Nah, ini tujuan dari nomor rekening tadi juga di sini ya. Kita menuju ke anggota. Eko Yulian ingin melakukan transaksi yaitu store tunai. Kita pastekan ke sini nomor rekeningnya, kita cari, langsung tampil ya data usernya, data nasabahnya yaitu bernama Eko Yulian. Kita setor sejumlah 50.000 misal. 1 bulannya kan 10.000. Ini dia rapel ya, langsung 5 bulan. Kita tulis keterangannya, bayar kas selama 5 bulan. Simpan. Ya sudah sukses menambahkan saldo sebesar 50.000 dari nasabah Eko Yulian. Selanjutnya nasabah Danang ingin menabung atau bayar kas. Masukkan nomor rekeningnya. Oh, ada tab ya di sini. Kita cari. Ya ini nasabah Danang. Dia akan melakukan jumlah setoran yang sama dengan Eko tadi ya, 50.000. Jangan bayar kas selama 5 bulan. Kita simpan. Nah, di sini sudah ditambahkan setoran tunainya ya, 50.000. Jadi total saldonya yaitu 200.000. Nah, pada saat sekolah membutuhkan dana untuk melakukan sebuah kegiatan, semisal kegiatan 17 Agustus atau ada kegiatan kurban, Idul Adha atau yang lainnya, seorang admin bisa mengambil langsung
saldonya ini untuk keperluan kegiatan tersebut. Selanjutnya, jika seorang nasabah tersebut atau siswa ingin mengambil uangnya, dia juga bisa mengambilnya melalui penarikan tunai ini. Jika dia ingin memenuhi kebutuhannya seperti dia mau prakerin atau membeli LKS, membeli kebutuhan di koperasi, dia bisa mengambilnya melalui penarikan tunai. Misal Danang ingin mengambil uangnya sebesar 20.000 untuk membeli sabuk di koperasi. Kita masukkan 20.000, beli sabuk, kita simpan. Ya, di sini masuk ke kolom kredit ya. Jumlah pengeluaran 20.000 sehingga saldonya dipotong sehingga menjadi saldonya 180.000. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke menu laporan, ke laporan transaksi. Nah, laporan transaksi ini bisa kita pantau sesuai dengan periode yang kita tentukan atau seorang admin tentukan. Kemudian bisa juga dipantau melalui laporan per nasabah. Jadi bisa dipantau melalui nomor rekeningnya. Kita coba ke laporan periode dulu ya. Misal hari ini sampai tanggal 30 ya. Kita submit. Nah, sudah masuk ini laporannya. Jika ingin dicetak, kita bisa klik cetak ini. Nanti tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke nomor rekening. Kita masukkan nomor rekeningnya Danang. Oke. Periodenya sama hari ini. Kita submit. Nah, terdapat laporan transaksi periode dengan nama nasabah Danang. Dia sudah melakukan pembayaran kas sebesar 50.000 dan menariknya sebesar 20.000. Sehingga saldonya tersisa hanya 30.000. Selanjutnya admin dapat juga menambahkan data akun. Dapat juga melakukan pengaturan untuk keterangan sekolah. Kita masuk ke pengaturan ya. Nah, ini keterangan sekolah, nama sekolah SMK NU Donomulyo. Ini seorang admin yang dapat mengaturnya, seorang user tidak dapat mengatur ini. Seperti ini ya, nama sekolah, kepala sekolah, alamat, telepon, dan situsnya kita simpan. Lanjut ke data akun. Nah, di dalam data akun ini, admin dapat membuat, menambahkan, dapat juga mengupdate data di dalamnya, dapat juga dia menghapusnya. Misal kita tambahkan seorang pegawai bernama Lilis, semisal alamatnya Tempur Sari, teleponnya, username-nya Lilis, passwordnya Lilis. Dia user ya, seorang pegawai, statusnya aktif. Ini hanya admin aja yang bisa kayak gitu. Sudah ditambahkan Lilis ya. Semisal admin mau mengedit datanya Ananta ini, alamatnya keliru ternyata, dia alamatnya Donomulyo, terus kita simpan. Sudah berganti alamatnya ya. Nah, pada proses pengelolaan data akun ini, seorang admin dapat menonaktifkan seorang pegawai yang sudah tidak aktif lagi dalam mengelola kas di SMK NU Donomulyo ini. Caranya yaitu seperti berikut, kita klik edit, kita nonaktifkan statusnya, kita simpan. Sehingga Lilis sebagai user atau pegawai yang sudah tidak aktif lagi, dia tidak dapat login lagi ke dalam sistem informasi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana tampilan seorang user dalam mengakses sistem informasi ini. Kita gunakan user Ananta ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana login sebagai user di dalam sistem informasi ini. Kita akan menggunakan user Ananta. Oke. Kita akan logout dulu dari admin. Bisa melalui sidebar ini, bisa juga melalui navbar ini. Keluar sama saja, kita keluar. Ya, selanjutnya kita akan login sebagai user yang bernama Ananta. Ananta, kita masukkan ke username, kita kopas, passwordnya sama saja. Kita masuk. Ya, seperti ini tampilan seorang user ketika mengakses sistem informasi ini. Level user ini kita targetkan kepada seorang wali kelas yang memiliki murid-murid yang akan menabung kas ke sekolahan tersebut. Nah, untuk seorang pengelolanya, yaitu kita jadikan admin sebagai pengelolanya. Nah, admin tersebut yaitu menjabat sebagai seorang pegawai TU. Intinya pegawai TU tersebut yang mengelola keseluruhan kasnya dari semua kelas yang sudah dinaungi seorang user atau wali kelas
seperti itu ya. Nah, seorang wali kelas hanya dapat mengakses nama anggotanya seperti ini, dan juga hanya dapat membuat laporan transaksi sesuai dengan periode yang sudah ditentukan, dan juga laporan per nasabah sesuai nomor rekening yang dimasukkan. Misal kita masukkan nomor rekening dari Eko Yulian, kita submit ya. Nah, ini sudah tampil tampilan dari saldo dari seorang Eko Yulian. Dia sudah menabung kas sebesar 50.000, dia belum mengambilnya sama sekali ya. Saldonya tersisa sebesar 50.000. Wali kelas dapat mencetak laporan juga di sini. Itu hanya begitu saja tampilan dari seorang user atau wali kelas. Nah, jika ada tambahan, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, Mario Fernando. Oke, baik, saya ada tambahan sedikit. Sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana cara kerja sistem informasi kas kelas itu tadi. Nah, mulai dari beranda, data master, transaksi, laporan, pengaturan, masuk role sebagai admin ataupun sebagai user. Nah, tambahan dari saya yaitu sistem informasi itu tadi dibangun atau dibuild menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript untuk pembuatan pop-up-nya pada saat store tunai dan tarik tunai. Lalu untuk role-nya, untuk admin itu hanya bisa membayar dan menarik tunai. Jadi itu hanya orang-orang khusus saja yang bisa login sebagai admin. Nah, untuk usernya itu bisa dijadikan untuk wali kelas. Jadi jika ada mahasiswa yang akan meminta mengecekkan data master ataupun membuatkan laporan transaksi, bisa minta ke wali kelas yang bisa login sebagai user tadi. Nah, kesimpulannya untuk sistem informasi memanajemen kas berbasis web ini diharapkan dapat berguna untuk mempermudah admin dalam mengelola uang kas para siswa di SMKN Trunomulyo. Nah, selain untuk memanajemen kas, ini juga berguna untuk menjamin transparansi dari kegiatan pengelolaan uang kas, mulai dari pemantauan, lalu pemasukan dan pengeluaran, serta para guru-guru bisa melihat isi saldo dari siswa-siswanya yang telah join atau bergabung dalam menabung ataupun membayar kas kelas ini. Nah, untuk sarannya, untuk teman-teman ataupun siapapun, karena sistem manajemen kas berbasis web ini masih belum bisa dibilang cukup untuk digunakan karena keterbatasan ilmu dalam pembuatan web ini. Jadi untuk yang bersedia diperbolehkan join demi membuat sistem web ini menjadi lebih baik dan memiliki fungsionalitas yang tinggi. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok saya, Mario, dan rekan saya, Dimas Aldi Salam. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.